welcome back to channel kita di podcast kedua Ngape Sehat, Dinas Kesehatan. Jaya, jaya, Ya, jaya. oke. Kali ini podcast kita ngobrolin mengenai tema tentang kesehatan, terus bagaimana tips-tips hidup sehat, seperti ya. Iya, betul. Terus kita juga akan ngobrolin isu-isu kesehatan terkini ya, Iya, seperti itu. Nah, kali ini dengan tema masih di bulan K3, bulan ketiga, benar. K3 kesehatan Dan keselamatan dan kerja. keselamatan kerja ya. Kami dari tim Promkes ingin ngebahas nih, saya Rufian dan ada Mas Edi, Edi ya. Kita mau ngobrolin sedikit mengenai kalau yang lagi diisukan, kalau anak-anak Gen Z bilang sekarang itu work life balance. work-life Ya, balance. Ya. apa ya? Pekerjaan dan kehidupan itu seimbang seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat eh, sebelum jauh istilah-istilah ini muncul gitu Iya, ya. betul. Ya kalau orang dulu ya kerja kerja aja, terus kehidupannya kehidupan aja. Tapi kenapa sih harus kita munculin seperti itu tuh? Kalau menurut Mas Edi itu gimana tuh? Iya, berarti ada sesuatu yang dia balance ya, kita bicara Ah, balance. Nggak balance, seimbang nih. nggak seimbang nih ya. Apakah yang tuntutan pekerjaannya terlalu tinggi ya, atau kebalikannya, ya, dia sudah kalau pegawai kayak Ah, karyawan sudah digaji, tapi ada istilahnya tuh makan gaji buta gitu kan. oh iya, Itu bisa juga. ada Jadi juga ya bisa jadi juga. ada dua sisi nih, nggak Nggak seimbangnya. seimbang ya. Apakah dia kerjaannya terlalu besar, tidak sesuai dengan kemampuan dia, bahkan dalam tanda kutip gajinya dia misal Iya, gitu iya. ya. Atau yang kedua, nggak seimbangannya itu dia kerjaannya itu terlalu sedikit. Cuman Iya, biasanya sih iya. yang dituntut di work life balance ini adalah ketika pekerjaan itu bebannya tuh lebih lebih besar kali ya. Mungkin Oh itu iya, iya. gitu. Biasanya mungkin kebanyakan memang eh apa ya pekerjaan ini lebih ke arah kerjanya lebih banyak Betul. sehingga kehidupannya tuh ada di dalam pekerjaan tersebut. Sehingga Iya, iya. melupakan apa kehidupan yang di luar dari pekerjaannya. Mungkin seperti itu ya. Iya, dan mungkin kita sering juga lihat 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 di medsos ya. Heeh. Dan sebenarnya medsos juga bukan menjadi pembenaran. Banyak yang ngeluh di luar jam kantor masih mungkin gitu ya. Ini mohon maaf ini ya. Ini kita membahas apa yang ada di medsos Ya, begitu kan. Artinya tumpukan pekerjaan dia itu nggak selesai di kantor, dilanjutkan di rumah, mengganggu kehidupan rumah. Tadi kan kalau kalau work life balance itu kan harus seimbang ya ya, ya. Harusnya antara seimbangkan tuntutan kerja kerja, kerja dan dengan kehidupan. kehidupan dia pribadi. Nih saya bacakan ya nih Ah, di chat GPT nih ya. Apa iya. sih work life balance artinya? Yaitu keadaan di mana seseorang mampu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi secara harmonis ya. Tujuannya agar seseorang dapat menjalankan kehidupan yang sehat, produktif dan bahagia baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Nah, ini tadi memang simpelnya adalah menyeimbangkan antara kehidupan pribadi Mm-mm. dia dengan pekerjaan Pekerjaan. kantornya dia. Tapi mungkin lingkungan kerja itu jelas ngedukung juga sih Betul. mengenai apa supaya bisa work life Iya, balance itu ya. Dia memang banyak lingkungan kerja berpengaruh dong banyak pasti. banyak aspek sih. Jadi Banyak tadi aspek yang pasti ya. yang contoh yang di medsos itu kan salah satu aspek aja Ya. beban kerjanya lebih tinggi. Aspek-aspek lain ini sebenarnya hubungan dengan K3 nih. Hmm. Misal dia di kantor kerjanya nggak nyaman. Nah, itu kan work life balance-nya juga Iya, dapat juga itu. dapat juga. Ya kan? Dia kerja tapi nggak enjoy. Nah, Kenapa nggak enjoy? Di tempat kerjanya nggak nyaman. Ya, misal kalau di tempat kerja kita itu K3 nih ya, hmm. masalah fasilitas ya. Misalnya kursi, meja Ya, tidak ergonomis ergonomis ya ya. sehingga sakit pinggang dan segala macam. Memang kita banyak duduk, tapi kan Kan ya. fasilitas Ya. juga mendukung nih gitu. Iya. Apalagi yang isu-isu terakhir nih, katanya di kantor di daerah Oh iya. kementerian itu AC Aset dimatikan gitu matikan kan. lip di anu ya Iya, ada apa efisiensi. efisiensi Nah, anggaran tuh. Nah, ini kan eee, kita bicara balance-nya ini hal lain lagi gitu, ya, ya. bukan bukan hanya tuntutan pekerjaannya Artinya tapi dua sisi ya dari fasilitasnya. pekerjaan Mhm, dan kehidupan. Nah, iya gitu. Dari artinya kalau pekerjaan juga terlalu sedikit seperti yang saya bilang tadi atau iya. terlalu banyak juga berpengaruh ya.
dari sisi itu ya, Ya itu sebenarnya masih bisa di apa ya, didiskusikan lebih panjang didiskusikan. ya. Karena kalau dari sisi owner katakanlah perusahaan Ya, katakanlah gitu kan, dia berpikir dah ini kan karyawan memang ditugasin seperti itu ya harus harus selesai kerja lah, pekerjaan. selesai. Ya dia harus inovasi gitu, inovatif Inovasi. mengerjakannya itu gimana bisa menyelesaikannya di waktu katakanlah dalam sehari 8 jam 8 jam kerja gitu kerja. ya. Nah, itu selesai gitu. Tapi satu sisi pegawainya, ini saya nggak mampu nih. Pasti harus lembur Harus nih. lembur ya. Ya, kan gitu. Heeh, Nah, itu tadi yang harus memang didiskusikan lebih panjang lagi iya, antara antara owner, pimpinan dengan staff. staff. Tapi tadi yang saya bilang tadi, hal lain lagi yang perlu balance adalah kehidupan dia di kantor Iya iya gitu. iya. Ya, bahwasanya dia kerja dengan nyaman ya, ada AC gitu kan, Fasilitas. fasilitasnya dia dan banyak hal sebenarnya gitu. Termasuk kesehatan ya. Masalah kesehatan Kesehatan, jangan sampai kalau di perkantoran mungkin minim tapi tetap ada, iya. iya. Biasanya kan itu kayak di lapangan ya, pekerja lapangan Wah, kayak di tambang segala macam itu kan kesehatan kerja tuh, iya, safety keselamatan lah, safety-nya. safety-nya dan resiko kerja, itu Ya, bahaya juga tuh. betul. Tambang misalnya, saya punya teman itu di tambang dia, jadi supir truk yang Ah, besar itu, iya iya. apa sih ya, Ah, dump truck apa dam sih namanya itu. heeh. Itu berapa tahun kerja udah batu-batu terus gitu. Oh, Arti dia debu ya? iya, artinya kan di sini iya, balance-nya itu bukan hanya banyak hal gitu, termasuk Mhm. kesehatan dia. Ganggu nggak dari pekerjaan dia itu kesehatan dia. Bahkan kepala dinas kita ya, Pak Dokter Jaya juga Iya menyampaikan kan, iya jangan sampai kita nih orang kesehatan nih, ujung-ujungnya sakit juga gitu. Ya sakit iya, memang ini, tapi kan bisa dicegah. bisa Ya dicegah, penyakit tidak khususnya, menular ya. apa, penyakit akibat kerja ya, Iya, ya, bisa itu dicegah dengan apa, K3 tadi, iya, jadi gitu kan. aspek work life balance-nya kalau kita bicara dalam hal kesehatan itu luas juga gitu. Banyak hal yang Mhm. bisa harus kita seimbangkan sehingga karyawan ini produktif dalam bekerja tapi dia juga tetap sehat. Bisa Nah, ya, maksudnya dan produktif dalam kerja terus bisa memprioritaskan iya, dirinya sendiri juga iya gitu termasuk ya. kesehatan pribadinya dia. Oh, kesehatan pribadi betul Betul. banget. Jadi memang work life apa balance ini dia menyeimbangkan bagaimana di kehidupan dia sendiri, bukan di pekerjaan dia bisa Iya, seimbang seperti itu ya. Sehingga itu sebenarnya ada sisi positifnya juga kalau kita pikir ya. Karena memang kalau dia merasa nyaman, produktivitas pekerja itu meningkat sepertinya gitu ya. betul. Iya kan? Cukup mempengaruhi seperti itu. Tapi memang mempunyai apa ya, rasa yang nyaman itu mempunyai batasan juga sih sebenarnya, Betul. mengenai work life apa, work balance ini. Bagaimana kita menanggapinya, pekerjaan juga nggak boleh dilupakan seperti itu kan, ya kan? Betul. Ya dari sisi maksudnya memang dari dua sisi ya ngelihatnya, dari sisi pekerjaan dan kehidupan pribadi, Iya. ya kan? Itu yang mungkin kita kalau kita hubungkan sekali lagi ke kesehatan. Ya ini tadi kita sudah contohkan misalnya tempat kerjanya dia nyaman AC gitu kan. Kemudian tempat dia duduk itu ergonomis. Tapi jangan lupa juga hal lain misalnya tentang aktivitas fisik ini penting juga karena pegawai kantoran ini kita bicara pegawai kantoran Iya ya. ya, pegawai Itu kantor. kan banyak duduk ya. Mhm. Ini juga harus ada yang namanya apa sih stretching atau Ya makanya setiap jam eh itu sempat 10 ya? sama jam 2 Iya itu siang ya kita harus ada diingatkan tuh ada musik senam senam peregangan, peregangan. Jadi relaksasi. relaksasi lah ya minimal kalau sudah bekerja selama 2 jam lah minimal ya kita Ada ada relaksasi. lakukan peregangan walaupun di tempat duduk seperti itu ya. Ya itu Iya, memang penting juga sih. kan kalau di apa di Kementerian Kesehatan ini juga sedang mau apa ya, termasuk mensosialisasikan tentang pentingnya juga fasilitas untuk olahraga atau Ah iya iya aktivitas iya. fisik, ya, Artinya ruang gym gitu atau artinya kantor atau tempat kerja menyediakan fasilitas itu ya. ya Untuk pekerjaannya seperti itu ya. Karena memang, apa ya, produktivitas pekerja ditunjang juga dengan, bagaimana, pekerja itu menjaga kesehatannya, seperti itu kan? betul. Artinya kantor memfasilitasi, Ya memfasilitasi. memfasilitasi dan apa?
Sehingga karyawan dia punya opsi untuk bisa beraktivitas fisik walaupun dia tetap di kantor gitu. Oh, ada pilihan Ya lah ada ya kan? pilihan, apa, untuk dia bergerak gitu ya, supaya Iya dia betul. bahkan bukan hanya bergerak ya, misal juga kalau di kantor tuh kan sering menatap layar. Iya Nah ini juga apa, kesehatan mata itu juga penting iya ya. betul. Ada istilah apa ya namanya, 20 20 20 ya? 20 20 menit, 20 ya heeh. ya 20 20. Jadi 20 20 menit menit menatap layar menatap gitu ya, layar, terus kemudian mengistirahatkan sih ya? istirahatkan, 20 menit apa, menatap, sesuatu yang jauh gitu ya. Iya iya. Sehingga otot-otot mata ini juga dia bisa bisa relaksasi, seperti itu. Bisa tidak lelah gitu ya? Mhm, dan Memang, apalagi ya, ini lebih ke kita jadinya kayak apa ya, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban nih ya. iya iya Karyawan iya iya. dituntut untuk kerja, tapi dia punya hak untuk kerjanya itu nyaman dan apa, fasilitasnya itu membuat dia sehat, Mhm, ya. Termasuk juga penerangan, itu mhm. juga penting ya. Ada batas-batas penerangan dan ini mudah-mudahan kantor-kantor juga serius dengan ini gitu ya. Memfasilitasi untuk beraktivitas fisik, kemudian, penerangan tadi, ya kan? Dan, apa, ya segala sesuatu yang membuat karyawan itu bisa, tetap sehat walaupun dia harus duduk lama di Iya sih. kantor, ya tetap bisa produktif. Jangan sampai nanti yang seperti kasus-kasus yang ada ya, pegawai ya ujung-ujungnya banyak kena penyakit tidak menular gitu ya. Mhm, Entah iya. itu obesitas Ya, atau, eee, penyakit gula gitu iya. kan, diabetes dan segala macam karena pola hidup yang tidak Pola hidup sehat. yang tidak sehat itu Pola tadi ya? hidup yang tidak sehatnya bisa jadi ya ini jangan sampai itu gara-gara kayak pola hidup di kantor misalnya gitu kan, dia malas gerak, makannya makanan yang tidak sehat dan segala macam, seperti itu. Tapi memang kalau, pekerja ini ingin mencapai apa, work life balance itu saya pernah sih, baca-baca sedikit. Dia harus memisahkan bisa memisahkan antara waktu Iya, bekerja dan waktu dia di luar pekerjaan, seperti itu. betul. Sehingga dia harus berani nih bisa memulai itu dulu, seperti itu. Itu gimana? Tapi kenyataannya kan kalau pekerjaan itu menuntut kita harus melakukan hal yang memang urgent, Ya, itu akan mempengaruhi nih work life balance-nya tuh. Jadi pernah pernah sih saya baca dia harus bisa misahkan itu, seperti itu. betul. Dalam artian begini, kalau saya sih melihat ini kita sebagai pekerja juga ya, Iya iya. karena, memang ada kondisi di mana kita itu sibuk banget gitu, Iya. tapi itu Iya nggak setiap hari. iya betul. Gitu. Iya iya. Di Memang itu hari-hari memang biasa kita normal aja. normal aja. Iya, masuk pagi, pulang, jam kantor pulang gitu. Ya. Tapi ada momen-momen misalnya kita ada event besar atau ada Ya yang proyek harus besar, harus kita kerjakan itu nih harus di kita luar kerjakan, ya itu jam kerja memang ya memang. tanggung jawab kita gitu. Terlepas bahwasanya kita ini digaji ya sesuai dengan jam kerja katakanlah itu, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya. Yang itu mungkin ada pada tadi saya bilang, tidak setiap saat. Iya iya Kita pada betul betul. momen-momen Momen tertentu, tertentu. dia harus, lembur gitu Mhm. gitu. Harus lembur dan harus menyelesaikan itu. Mau itu di jam kerja atau di luar jam Di kerja. luar jam kerja ya. Betul, seperti itu. Ya Itu kan bisa untuk menyeimbangkannya mungkin nanti setelah selesai misalnya pekerjaan yang besar, yang panjang iya tadi, yang harus lembur, dia iya, bisa ambil cuti kan? betul. Nah, itu Dan mungkin juga salah satu solusi, iya, apa ya, adanya untuk cuti itu iya, kan. adanya cuti itu. Cuti itu kan tidak memotong gaji dan Iya. tunjangan. Nah, Iya, itu kan perlu dia manfaatin nih, ya betul. kan? Dan Seperti itu. sebenarnya pimpinan juga melihat apa ya, ketika ada stafnya harusnya ya, Mhm. ketika ada staf yang lembur, iya dia harus memahami bosnya, oh nanti ketika dia sudah selesai, kasih dia apa istilahnya, bernapas dulu lah Oh, gitu iya kan. iya, bernapas. Iya. Bukan berarti dia nggak kerja, tapi dia kerja normal dulu lah Iya. gitu kan, sebelum Maksudnya kan dia kan nggak setiap saat tuh yang nggak setiap saat gitu. nggak setiap saat. Jadi maksudnya masih bisa sih kalau kita, apa ya, pikir kalau untuk menyeimbangkan kehidupan Betul dan pekerjaan, ya memang dituntut kalau kita lihat, kriteria seperti kalau kita di kesehatan kan ada nakes teladan. betul. Nakes teladan itu kan dia, pekerjaan dia oke,
bagus dari segi-segi prestasi. Tetapi dia ada juga penilaian bagaimana kehidupan dia dengan masyarakat di rumah, terus hubungan dia dengan masyarakat sekitar rumah dia, itu Iya, juga jadi penilaian bagaimana dia bisa menyeimbangkan pekerjaannya dengan kehidupan sosial di luar pekerjaan, misalnya di lingkungan rumah lah, seperti itu kan, iya, lingkungan warga sekitar rumahnya, seperti itu. Bagaimana dia bisa bersosialisasi. Jadi tidak melulu eh, harus kerjaan terus kita ya. Mungkin itu penyeimbang juga tuh, iya. ya kan? Maksudnya kan seperti itu, seimbang itu kita dalam sehari itu masih punya waktu untuk bersosial di luar jam Sosialisasi kantor. ya di luar jam kantor gitu. Tapi ngomong masalah waktu saya jadi apa ya kepikiran ingat kehidupan ini kan kita di Kaltim ya di Iya, iya. Samarinda. Kehidupan di Jakarta. Wah, Kebetulan ya. keluarga masih Beda di Jakarta nih. beda lagi ya, beda lagi Nah, ya. itu Iya, betul-betul betul susah betul. untuk work life balance karena Heeh. keluarga saya di Jakarta. Itu eh Gimana tuh gimana tuh? pokoknya jam subuh, habis subuh gitu. Pagi-pagi banget tuh sudah harus tempat kerja karena macet segala macam. Pulangnya Iya, ya kadang lebih prepare nunggu selesai macet 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 itu ya, habis maghrib baru pulang padahal gitu. itu sudah selesai jam kantor misalnya Iya, jam tapi 5. dia Tapi mikir itu kalau dia pulang saat itu lama di jalan juga nama ya? di jalan juga. Ini, nah yang seperti itu sebenarnya lebih lebih susah lagi untuk work life balance karena kehidupan dia juga banyak tersita di perjalanan Oh iya, betul betul. gitu. Beda Ya, dengan di kita yang di kantornya Kaltim oke ya, dia udah sesuai jam udah kerja. sesuai jam kerja, Tapi ketika dia mau datang ke kantor atau dia pulang ke kantor mau ke rumah, itu waktu dia juga habis di situ. habis di situ ya. Ya ujung-ujungnya bukan kantor yang membuat dia terlambat pulang ke Heeh. rumah, ketemu Tapi dengan memang keluarga, bersosialisasi, tapi memang keadaan. keadaan di jalan ya, yang Mhm, memang susah untuk ya, membuat itu. Nah, itulah mungkin kenapa IKN. kayak dipindah ya ke sini ya. Iya, Mungkin gitu ya, berarti betul, pegawai-pegawai yang memang stuck di Jakarta yang macet misalnya itu mhm, bisa teratasi gitu. Tapi iya, memang apa ya, bagaimana menyiasatinya gitu nah. betul. Walaupun dia misalnya tadi harus macet-macetan, tetapi dia bisa happy, senang seperti itu nah. Ya karena sudah nggak dipikirin lagi kali ya. Iya mungkin Artinya mungkin ya, dijalanin aja udah gitu, dijalanin aja gitu harus nah. bangun pagi jam segini, Iya berangkat kantor jam segini, udah kayak otomatis aja jalan begitu. Artinya kita iya, yang tinggal katakan di Kaltim, di mhm Samarinda segala mhm. macam. Oke lah Samarinda macet dan segala macam. Tapi kalau kita bayangkan pembandingnya adalah Jakarta, Nah, kita jauh masih ya, bisa jauh. Kita lebih masih apa ya, ya work life balance gitu ya. lebih gampang ya Heeh, mencapai lebih itu ya. gampang untuk membagi waktu ya, Mhm. pekerjaan dan rumah karena kita nggak habis di jalan waktu kita, Iya seperti sih. itu. Memang, bagaimana, menyiasati itu dengan kondisi memang pekerjaan masing-masing pekerjaan tuh berbeda dengan resikonya, terus dengan, segala tantangan pekerjaannya ya Iya, kan, berbeda kan orang kerja kantoran dengan orang yang kerja lapangan. Tetapi betul. bagaimana menyiasati dan prioritas kita itu bagaimana bisa menyimbangkan pekerjaan tadi dengan kehidupan yang, di luar pekerjaan, seperti itu kan. Iya, Jadi memang, prioritas utama nih, kita mmm, bisa menempatkan diri kita pada saat, kita memang di luar jam kerja ya nikmati betul-betul ya kan, seperti itu. iya, Mungkin itu salah satu solusi bagaimana ketika kembali ke tempat bekerja betul. lagi, sudah fresh, semangat, produktivitas ce makin meningkat, seperti itu kan. Harusnya sih seperti itu ya, kalau saya lihat di ya tadi pembahasan tentang work life balance itu juga termasuk kesehatan mental. Nah, ya ya ya, masuk itu. Artinya begini, ketika seseorang itu bahagia gitu kan, mau sebesar apapun masalah segala macam dia akan Dia akan jalanin gitu ya. jalan, ya Tapi betul. kalau dia sudah stres duluan dan Ya, segala macam, ya dikasih kerjaan normal aja mungkin udah udah nggak mood malah juga malah lambat ya, gitu. malah malah memperlambat Iya, pekerjaan yang ada seperti itu ya, nggak mood. betul. Terus, kalau dia memang, pada saat masuk itu sudah semangat, fresh, Hmm, dia bakal meningkat tuh produktivitas. Ada aja ide kreatifnya pasti ya. iya, stres stres kerja ya, stres di tempat Itu kerja. masuk masuk di Masuk di work life pembahasan balance. work Iya, balance juga masuk, ya? heeh. Kesehatan Terus mental tadi kesehatan jatuhnya. mental, terus ya kesehatan pekerjaannya juga Iya. ya tadi ya? Jadi kesehatannya tuh wah, ya lengkap gitu, termasuk kesehatan mental, bukan hanya kesehatan fisik dan segala macam. Mhm mhm. Dan itu sih sebenarnya salah satu tuntutannya juga gitu ya. Jadi seseorang yang merasa dia nggak work life balance di pekerjaan dia, dia kan tertekan secara mental gitu kan. Iya iya. Aduh kenapa sih aku ini begini 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 gitu, kerjaan kok nggak kelar-kelar, nambah terus misalnya begitu. Sementara ini misalnya ya tadi di luar jam kantor belum selesai gitu.
itu Iya, kan betul betul. akhirnya ke kesehatan mental dia. Ya, ini yang Mempengaruhi ya. mempengaruhi tadi. Ya, Iya, jadi memang kesehatan mental memang begitu mempengaruhi dengan aspek bagaimana dia eh, produktivitas dia dalam bekerja nantinya ya, seperti itu kan. Kalau dia memang bahagia, terus happy, terus lingkungan kerjaan mendukung hmm, semuanya, itu akan ada-ada aja tuh ide-ide kreatif yang akan malah menambah produktivitas dalam pekerjaan seperti itu ya. iya, Ya, selain tadi yang mengenai menjaga kesehatan, betul. itu kan agar tidak kena penyakit tidak menular dalam pekerjaan ya. Dan kantor tetap harus memfasilitasi. Ya, itu penting tuh. Itu penting karena dalam sehari itu ya lebih banyak di kantor Ya, seseorang iya itu. sebenarnya sih. Ya kalau lingkungannya nggak Hampir sehat, hampir mungkin ya 8 itu waktu-waktu produktifnya memang di kantor gitu. 80% kehidupan kita itu di kantor Di ya. rumah itu memang tinggal ngobrol sama keluarga, istirahat, Iya, sudah. iya, iya betul sih. Iya kalau 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 Apalagi di masih misal mau aktivitas fisik olahraga, udah males di rumah itu, iya, betul. gitu ya kan. Jadi Jadi kalau dari rumah itu ya ingin istirahat, terus betul. ingin ngobrol sama keluarga itu aja Hmm, sih ya. Jadi kalau sudah di kantornya nyaman, terus betul. pulang ke rumah nyaman, itu akan Ya. lebih balance lagi kayak gitu ya. Dan mungkin ini sharing juga ya, kalau di Iya, iya, kantor iya kita itu betul. kan sudah banyak program-program yang mendukung apa ya kesehatan kerja Ya, tadi ya, kesehatan yang kerja. ini terkait dengan hak-hak pegawai ya. Iya, Mulai dari misalnya setiap ini mungkin semua kantor kali ya, setiap Jumat ada ada olahraga. olahraga Ya, gitu ya. senam bersama Senam kadangnya. bersama, kadang ada yang mau jogging, ada yang Ya, mau betul nah itu betul. ada. Bahkan di weekend pun ada ya, Weekend program ya. goes Ya, dengan, komunitas-komunitas komunitas. kantor ada Heeh, ngadain goes misalnya heeh. bareng sama-sama. Itu termasuk work life balance juga Iya, dari sisi iya. kesehatan Dari ya, sisi kesehatan, fisik betul ya betul. misalnya. Terus kemudian kita juga ada ruang gym, Iya ada, ya untuk olahraga. untuk olahraga Ini ya. juga buat masyarakat ya? Iya, Bisa. bisa Jadi bisa, boleh. masyarakat Heeh, silahkan kalau mau kalau mau apa gym ya, gitu ya, gym olahraga, di dinas kesehatan nyediain tuh. ada gitu ya. Apalagi ya di tempat kita itu? Terus Eee, sempat ya ada peregangan juga sih ya, dia peregangan peregangan di tempat setiap kerja. setiap jam 9 jam 10 pagi sampai jam 2 siang Iya, lah. cuman sekarang lebih ke individu gitu ya, Iya, individu karena kan masing-masing untuk waktu dulu kan pembiasaan, tapi sekarang kan udah kalau sudah individu masing-masing untuk ya udah kalau sudah terbiasa ya sudah heeh, berapa jam duduk di depan laptop, bergerak gitu bergerak. ya, Ya, minimal peregangan, lakukan peregangan di kursi sendiri kan seperti iya, itu ya. Memang bagus memang. Terus ya apa tadi menggunakan cuti tadi kan. betul, cuti-cuti, Selain fasilitas yang disediain kantor untuk menunjang bagaimana kehidupan pekerjaan dan pribadi itu mhm, balance ya. iya, seperti itu sih kalau kita kita ini maksudnya pandangannya lebih ke kantor kantor bukan kantor orang lapangan gitu Iya ya, iya iya iya. yang Kita betul-betul di nih kantor ya, kita ini agak ngebahas karena kita memang kerja di di kantor, kantor gitu. heeh, Mungkin ya itu tadi beda lagi dengan yang pekerjaan bekerja di lapangan, lapangan, jelas beda. Tapi bagaimana menyikapinya sama sama, sebenarnya, sama sebenarnya. Dia ada prioritas antara waktu pribadi dan waktu bekerja. mhm, Itu dia ada jelas lah iya, batasannya seperti itu kan. Sehingga memang bisa nanti meningkatkan produktivitas dalam bekerja seperti itu. bahkan kalau di kantor-kantor tuh ada juga yang menerapkan sistem lembur ya, Iya, iya. artinya dia dikasih reward juga gitu ketika dia Iya, memang memang lembur, ada pilihan. ada uang lembur Iya, gitu, iya. Kalau yang di perusahaan-perusahaan seperti itu iya memang ya dia kan ada perusahaan ada uang lemburnya. Artinya iya balance saja. Apa yang dia kerjakan itu yang dia iya dapat. memang Memang lebih dari waktu yang biasa, tapi dia akan dapat kompensasi seperti itu. termasuk pegawai kalau kita di kesehatan yang sip-sipan ya, yang Ya, di ya, ya, ya. puskesmas, rumah Eh, sakit, Kalau ya yang ya kan? di puskesmas dia ada jaga malam, Jaga misalnya malam, yang 24 jam itu kan, ya itu memang. itu Tapi memang dampaknya work life balance ini akan memunculkan dampak positif ya baik daripada individu harusnya. maupun organisasi itu sendiri ya Pak, Hmm, tempat kerja itu. Karena merasakan peningkatan kesejahteraan fisik pertama, mhm, terus dia kesejahteraan mental seperti itu kan, sehingga dia apa ya, ya itu yang kita sering sebut tadi produktivitas akan meningkat, pekerjaan akan lebih baik seperti iya itu. Sehingga ada aja ide-ide baru yang akan muncul yang itu akan membantu dalam pekerjaan. iya, jadi
dua-duanya dapat benefit gitu ya. Perusahaan Iya, mendapatkan produktivitas kerja dari karyawannya, ya kan? Pekerjaan program-program tercapai, karyawannya tetap happy, tetap sehat, dan sosialisasi di luar jam kerjanya juga terjamin. mhm, Ini saya mungkin terakhir ya, iya iya, kita melihat apa ya, bagaimana ini poin-poin-poinnya, poin-poin iya, heeh. poin-poinnya bagaimana Bagaimana sih, Bang, kehidupan work life work balance life ini balance? dan terutama untuk kantor ya. Yang pertama, itu jam kerja yang wajar untuk menghindari kelelahan atau burnout. Nah, artinya kalaupun tadi ada lembur, Itu tetap harus nggak tiap hari nggak tiap hari gitu, dan ya. juga harus dijeda, ya tetap harus istirahat. Iya Nah, iya, betul lanjut betul. lagi Iya, begitu. ada jam istirahat lah gitu. Gitu. Lalu kemudian ada fasilitas ruang istirahat atau ruang relaksasi bagi karyawan. Ya kita mungkin lebih ke ruang untuk beraktivitas fisik kali ya. Iya iya, Kayak ada gym dan gym segala apa, ya macam, itu bisa termasuk itu mah. ada tempat nongkrong, duduk-duduk santai gitu. Kemudian ada program olahraga atau kebugaran kayak Ya kita kayak terakhir tuh tadi ada yoga atau apa kemarin ya? Komunitas yang Konfit cewek-cewek. Konfit Konfit. Konfit, Nah, ya. ya, mulai lagi kan. Ya, Ada juga kalau yang laki-laki itu badminton. badminton, Nah, ya, ini kan program-program olahraga kebugaran yang entah mhm, itu muncul dari masyarakat kantor itu iya, yang membangun heeh, atau iya. memang program itu sudah Di diadakan di memang di kantor. kantor itu memang. Heeh, Kayak goes goes sehat itu betul. dari Itu sudah kantor rutin ya, juga itu, rutin juga. heeh, rutin juga. Banyak juga yang Nah, goes. banyak yang ikut. Banyak milih nih, siapa yang suka badminton, 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 ya. yang penting dia tetap olahraga Tetap tuh. aktivitas fisik, Ya, ya yang terus gym heeh, gym, terus ini yang goes goes, nanti ada apa lagi bisa tenis iya, meja kadang, dan sebenarnya sempat ya, juga ya di kantor kita ya. ya, Itu. itu dia. Dan yang terakhir ini ada fleksibilitas kerja. Ini kebijakan kayak WFA, WFH gitu. Mhm, Ya nggak tahu ya, ya isu-isu iya ya, sekarang ya isu-isu di sekarang, pusat itu heeh. mau ada WFA segala macam, tapi itu bagian dari fleksibilitas Fleksibilitas kerja sih. kerja. Mungkin, Kan kayak yang dulu pernah Mas Edi cerita kalau yang di Jakarta kan dia kan fleksibilitasnya dia tetap dapat jatah 7 jam kerja ya, 8 jam kerja misalnya. Tapi kalau dia datang jam 9 berarti dia harus memenuhi 8 jam kerja. Jadi iya dia pulangnya satu lebih jam, lama lagi. Ya, satu seperti itu jam. mungkin, Tapi memang nggak bisa disamaratakan kayak ya di memang sana nggak ada karena di Jakarta kan macetnya luar ya ya biasa ya gitu ya, kan sehingga harus bikin fleksibilitas jam kerja jam tadi. kerja tadi Ya ya. harusnya bisa masuk jam 8, karena macet dia masuk jam 9, akhirnya harusnya dia pulang jam 4, dia jadinya pulang jam Pulang jam 5 5 ya, untuk seperti itu. memenuhi itu gitu. Untuk Tapi itu memenuhi kan di sana gitu. Kalau mau ditetapkan di sini emang kenapa di ya ya. Samarinda? Nggak ada masalah Emang kemacetan ya. masalahnya apa? Macet, tapi macetnya Macetnya nggak masih bisa lah, separah di Jakarta gitu. Jadi masih bisa ditembus lah. fleksibilitas itu sih memang perlu juga gitu ya. Iya iya, betul. Termasuk ya zaman kopi dulu kan kerja dari rumah dan Iya bahkan iya, sekarang betul kan betul. itu Sama kayak kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar kayak Google, kan pernah pernah baca tuh, ya, Google terus Shopee, dia memang ada tempat, senyaman mungkin, hmm, dia membuat pekerja itu nyaman dengan tempat kerjanya. Jadi disediain ruang memang khusus ada untuk tidur siang, terus ada taman, dia kerja tapi dia kayak bukan di tempat kerja gitu nah, dia untuk diaturnya. Pernah sih lihat gitu. Saya jadi ingat lagi nih, dulu Heeh, pernah waktu ke Jakarta, kayak kunjungan gitu, bisa mhm, ada pertemuan kunjungan perusahaan saya lupa. Pokoknya perusahaan nasional, perusahaan yang produksi kayak minuman vitamin, iya iya, suplemen gitu, yang heeh sehat tapi heeh, ya, saya datang ke sana, itu pegawainya itu semua, mhm, itu badannya nggak ada yang over, overwork nggak gitu ada. ya? Heeh heeh, Bahkan, apa ya, pokoknya ideal lah. ideal lah ya. Ini kan jadi pertanyaan, gimana caranya bisa begitu? Dulu katanya enggak, tapi ternyata mereka ini berpikir perusahaan kami ini mengeluarkan makanan untuk kesehatan. Iya, Karyawannya gimana? Akhirnya di perusahaan itu dibikin kebijakan eh, kesehatan untuk karyawan. Contoh, dia ada lift. mhm. Karyawan nggak boleh naik lift. Yang boleh Oh, naik lift itu adalah misalnya OB iya, yang dia lagi bawa galon, bawa bawa banyak barang. barang Tapi gitu kalau ya, enggak harus naik naik jalan tangga dan tangga. itu ada di tulisan liftnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada ruang kerja, nggak ada kursi. Oh, ada tuh? Ada, dia ruang kerja gitu. Meja Kayak ini meja aja? gantung, meja gantung, kapak di situ. Oh, berdiri berdiri? Enggak besar, paling di situ bisa untuk 6 orang lah, Tapi berdiri gitu ya? berdiri, gitu. Terus Mhm. dia ada ruangan untuk tidur, Oh gitu? serius. Disiapin? Dan saya lihat, dia ruangannya kecil aja, terus di situ Heeh, kayak ada, bantal-bantal gitu. iya Kalau iya. memang dia ngantuk tidur, Memang ngantuk tidur ya? bener. Jadi habis kerja memang kalau sudah
ya jangan sampai burn out tadi ya. Iya, Iya, jadi kalau sudah capek betul, memang ngantuk betul, betul-betul suruh tidur sebentar. tidur Kayak sebentar. katakan Ya setengah jam, ya bangun kan fresh lagi. Pernah teknik nggak gitu? iya iya Kita iya, benar tiba-tiba capek benar, ketiduran di kursi, bangun udah bangun fresh, fresh lagi, kerja lagi kerja gitu. lagi. Dan dia difasilitasi tempatnya. Termasuk ruang gym. Yang kita Iya baru iya, dia nge-gym, sudah ada. Jadi jam pulang kantor nge-gym tuh. nge-gym Jadi boleh, sebelum pulang ke rumahnya, ini karena olahraga dulu, Jakarta kan iya macet iya, ya. macet. Pulang jam kantor tak nge-gym dulu ya, sudah macet sudah kurang baru dia pulang. Iya, itu lebih lebih anu ya, Bener. daripada Dan termasuk kantin ya, kantin sehat. Oh, sampai ada nasi apa beras merah segala macam. iya 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 iya. Dan kalau ada makan bersama, dia bikin tuh kan ada nasi putih, nasi beras merah. Nasi beras merah itu pakai centong ngambil Mhm. nasinya. Yang beras putih itu pakai sendok kecil yang Iya buat iya teh, iya. Iya iya. dikasih barbel. Oh, Kamu nasi ini pakai ya, pakai barbel ya. olahraga dulu, Olahraga karena dulu, ini kalorinya tinggi nih. kalorinya tinggi. Akhirnya orang Iya banyak iya, ngambil nasi merah. nasi merah Sampai ya. kebijakannya seperti itu. Dia Iya, bikin pokoknya ya karyawannya dipaksa buat hidup sehat ya, hidup sehat. iya kan? Dan tampilannya tuh kayak kantor tuh kayak kafe, bener kayak kafe. Jadi kalau masuk Iya itu iya ini iya. kantor atau kafe? Oh iya iya, beda Kan ya. suasana tadi kan? Suasana 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 Suasana, pengaruh ya, pengaruh. pengaruh Dan memang. dia tidak ada namanya meja kerja itu, saya tempatnya di sini enggak. Mhm mhm. Tempatnya itu boleh siapapun. Boleh siapapun. Iya, yang penting Ini dia kayak kafe. iya iya. Kamu mau tempat di sini ya udah tak kecuali memang dia editor atau apa dia ada Ya PC ya, sendiri. ada Tapi bisnis kalau ya. dia kerja pakai laptop aja Sudah di mana dimanapun aja. dan stylenya tuh style kafe. Kayak kita ke Starbucks lah. Ya Iya gitu-gitu iya lah iya. modelnya. Saya bilang, waduh kalau kantor saya begini, kayak kita nggak Ya kerja gitu mempengaruh loh. ya, kayak ndak merasa itu bahwa lagi kerja gitu Nah, ya, tadi jadi saya menjalani ingat tuh, kehidupan aja. bener itu luar biasa Iya, dan itu pegawainya akhirnya perusahaan-perusahaan besar lagi mengadop hal yang seperti itu, iya, ya. karena dia paham perusahaan itu kalau karyawannya nih sehat, Iya iya, dia enjoy, dia iya bahagia, itu perusahaan juga dampak produktif gitu iya, ya. produktif ya. Artinya karyawannya nggak banyak ngeluh gitu. Ya Seneng betul, dia di situ. senang di situ. Bahkan slogan perusahaan itu apa ya? Eh, kantor itu sebagai rumah kedua. Oh gitu, Coba cari deh. Yang perusahaan itu dia punya sadar. slogan Kantor merupakan rumah kantor adalah rumah kedua. oh gitu, Dia betul-betul menarik dibikin ya. kayak rumah. Menarik itu. Betul Heeh. betul-betul bikin Apa karena ya memang perusahaan ya saya tahu lupa. memang yang kita bahas tadi memang hampir 80% kehidupan kita Di kantor. di kantor, ya di tempat kerja, Iya, ya kan? dia harus ada hak-haknya dia. Jadi bukan Iya hanya betul. sekedar ini beban kerjanya berlebih harus lembur, bukan. Iya, ndak. Tapi bagaimana sih karyawan ini di kantornya dia bisa Iya iya sih bahagia iya sih. gitu, kerjanya dia. Iya, Sampai kalau bisa seperti itu bener, mhm, produktif jadinya. produktif ya jadinya. Karyawannya Memang betul-betul memang merasa kantor itu adalah itu rumahku. rumah. Nah, dia akan jaga, dia akan Heeh, buat rumah itu bagus seperti itu ya. mhm. Pastilah anunya kan. Dan Itu yang bener, memang dan memang karyawannya tuh nggak asal, oh ini ada program, enggak. Kelihatan dari orang-orangnya, badan-badannya badan bugar bugar semua. semua ya. Ya itu yang Tampilannya itu, itu yang akan kita tuju nih di dinas kesehatan nih. Ya kan waktu sudah kami mulai tanya perlahan itu, kan. kok bisa begini? Kami tuh nggak begini, dia bilang. Oh gitu. Dengan program Mhm. yang seperti Programnya itu. ya memang perlu waktu yang agak lama kan Heeh, merubah dari kebiasaan terus segala macam kan. iya, Tapi memang kita sudah mulai dinas kesehatan sudah mulai bertahap nih menuju bertahap. ke arah sana nih. Ya, Gym program sudah dipenuhin ya kan terus komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas goes segala macam goes ada olahraga gitu. sudah ada terus memang apa ya memang didukung tuh dari Iya, kantor memang sudah seperti kantor itu. mendukung juga. Sudah mulai arah-arah ke sana Mhm. sehingga bagaimana pekerjaan work life balance ini Tapi belum ada tempat tidur kan? belum belum. Enggak, takutnya ketiduran terus lama di situ dah. Nah, itu tadi. Kalau ambil Nah, setengah jam aja enggak apa-apa. Ini kalau dari jam 12 sampai pulang kantor baru bangun ini yang bahaya. sama konsep tadi ruang kerja kecil yang nggak ada kursinya. Iya iya itu. Itu pertama bikin dia aktivitas fisik karena berdiri. Kedua, nggak mungkin rapat lama-lama. Iya betul. Pasti efektif itu. Pasti efektif. Pegel udah kaki kan? Pegel dan enggak Ayo usah kamu ngomong macam-macam. tuh. Intinya saja gitu ya. Iya. Makin lama berdiri. Makin lama berdiri. Ya betul sih. Ada memang pernah lihat Ada konsep ya yang gitu. begitu kan? Dan itu Ruang rapat yang ya berdiri kan? dia kayak meja gantung gitu ya. Iya. Mejanya tuh memang tinggi karena memang Ya ya. berdiri. Jadi kalau dia mau taruh laptop segala Tetap macam masih anu. berdiri. Udah Iya. rapatnya berdiri begitu. Jadi kalau lama pegel juga, sudah jadi Ya jadi udah, selesai. jadi Efektif kan? efektif. Kenapa nggak pernah lama berarti ya? Harusnya berjam-jam sebentar selesai gitu. Pegel ya. Malah nggak fokus rapatnya kayaknya kalau kayak gitu. Ya, itu pengalaman saya Iya melihat iya sih. ternyata kantor Memang tuh ada ada. beberapa kantor yang gitu. Dan masalah yang tidur juga kan sebenarnya kayak di luar negeri kan ada ya. Ada, iya. Di tempat Iya, duduknya aja dia
Tidur. di itu perusahaan Google pernah lihat baca. Iya, iya. Iya, dia mah bahkan tagarnya ada pelungsuran, sret, Oh, itu ada gitu. juga? Iya kan? Iya Tidak, kan? jadi di ruang kerjanya itu ada peluncuran anak-anak. Iya. Ada itu. Dan ini buat apa? Buat anak yang mungkin kalau ke situ enggak buat karyawannya, siapa tahu mungkin masa Lagi kecil pengen main tuh. masa kecilnya jarang main Belum peluncuran belum gitu kan. bahagia ya. Bener Ada ya, ada 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 kepikiran itu konsep ada kayak gitu ya. peluncuran. Saya bilang, Mhm, "Oh, oke, berarti betul juga." mhm. Bahkan yang terakhir nih di Dubai ya, Pak, Iya, iya. yang ada dia ruang terisolasi kaca, Heeh. dia teriak di Oh, situ. iya, iya, betul. Iya, Iya iya, kan? untuk Dia stres melepaskan ya. stres. Iya, Teriak, betul. udah keluar lagi selesai. Keluar lagi selesai. Ya memang Itu ada itu fasilitas seperti itulah yang itu mungkin kayak konsep anak-anak. iya, iya. Kan anak-anak kalau Heeh. apa-apa nangis, Iya, tapi iya. nanti dia happy lagi. Happy lagi. Padahal sebelumnya dia nangis-nangis, Iya, marah-marah. marah-marah. Tapi dia Cuma sudah harus lepaskan dilepaskan, harus nangis segala dilepaskan. macam, kayak masalah tuh selesai. Heeh. Ternyata orang dewasa juga butuh yang Butuh begitu. yang begitu ya. Akhirnya ya di Dubai ya itu maksudnya ya? Akhirnya kantor memfasilitasi itu ya, Iya, ada ruangan untuk kita teriak. mengekspresikan suara kita, Heeh, teriak, "Oh," gitu, mukul-mukul meja di situ. heeh. Pulang, keluar, udah kerja lagi. Iya, Gitu. ada juga itu yang kita bayar, dia di ruangan kita boleh hancur-hancurin barang tuh ada juga. Hiburan, iya kan? Dia bawa alat, pecahin anu barang habis itu keluar sudah. Jadi selesai. Kan untuk untuk menghilangkan stres itu kali ya, Iya, ya kan? banyak banyak cara sih sebenarnya kan yang Ya yang bisa kita yang temukan. terapkan yang bisa, menjadikan itu balance antara pekerjaan. Jadi, lebih menyenangkan ya kayak gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu kali ya, Iya, kita iya, betul. pembahasan kita tentang work life balance Work life mudah-mudahan balance. sebenarnya ini kayak prolog aja sih, belum Iya. panjang. Karena Mudah-mudahan ada narasumber yang memang ahli di iya, nanti bidangnya. kita Kita ya panggil kali ya ke podcast ya ini bisa nanti mungkin da kita panggil dari dari tim kerja, kesehatan Kesjao, kerja, ya, Kesehatan Kerja dan dan Olahraga. olahraga. Nah, nanti kita akan coba kita ulas lagi lebih dalam ya. Langsung Karena ini kan ahlinya itu. hanya Ini pengantaran ngobrol dari aja kami. nih ya. Ya, hanya pengantar dari kami, mungkin, bagaimana sih work life balance itu Mhm. yang ada ya. Mungkin nanti Termasuk dihubungkan dengan K3 itu ya sendiri K3 ya. itu sendiri, terus bagaimana di tempat Seperti kerja. apa sih K3 itu diterapkan di tempat kerja? Ya, Apa-apa saja sih K3 yang harus diterapkan? mhm, Kemudian hubungannya dengan work life balance seperti apa? Nanti ya, kita panggil kali ya kita panggil narasumber yang ahlinya. teman mungkin, itu yang bisa, kita obrolin ya, obrolin Iya. bersama mengenai bagaimana, masih di bulan kesehatan Bulan ketiga. K3, kesehatan dan keselamatan kerja di bulan ini. Jadi nanti kita stay tune teman-teman yang, nonton di podcast-nya Ngapeh Sehat, Dinas Kesehatan, sampai jumpa di episode berikutnya. Dinas Kesehatan, Jaya, jaya jaya, jaya jaya. jaya. Terima kasih. Dadah.